Untuk membahas masalah pendidikan di Indonesia ini memang tidak akan ada habis-habisnya untuk dibahas. Mulai dari ada kasusnya terjadi pembulian, terjadinya kekerasan terhadap murid, terjadinya pelecehan guru terhadap siswa atau siswinya, dan juga ada kasus di mana seorang siswa dipaksa oleh kebijakan sekolah untuk memakai hijab padahal dia bukan muslim. Untuk pendidikan di Indonesia mungkin merupakan salah satu pendidikan yang masih berkembang. Pendidikan di Indonesia dalam hal kuantitas memang bagus, namun tidak di dalam kualitas. Faktanya bahwa di Indonesia, peringkat sistem pendidikan di Indonesia pada tahun 2021 mendapatkan peringkat ke-54. Dan pada tahun 2020 ini mendapatkan peringkat ke-55. Dari 2020 hingga ke 2021 mengalami suatu penurunan dari 55 ke 54. Nah, di sini kita akan membahas mengapa pendidikan di Indonesia ini masih banyak sekali terjadi suatu masalah. Permasalahan di dunia pendidikan di Indonesia masih cukup banyak untuk harus diperbaiki dan ditangani secara serius. Bahkan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim saja menyebutkan 3 dosa dalam dunia pendidikan, yaitu intoleran, perundungan, dan kekerasan. Nah, untuk saat di sini saya mengambil suatu kasus yang menarik nih untuk kita bahas bersama-sama mengenai permasalahan di pendidikan di Indonesia, yaitu salah satu kasus video yang viral ini, dan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022. Berarti ini masih hangat sekali kasus tersebut. Mari kita kupas tuntas secara signifikan. Baik, sebelum kita masuk nih ke kasus pembulian di video yang viral ini di kota Cilegon, tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 tahun 2022. Di sini saya akan menceritakan suatu latar belakang yang saya dapat dari beberapa sumber. Menurut Sekretaris Dindikbud Kota Cilegon, peristiwa itu terjadi karena adanya perselisihan atau ketersinggungan. Jadi ada anak satu dengan anak yang satunya lain ini saling melontarkan kata-kata yang tidak enak. Ya biasalah namanya anak SMP, kalau misalnya emang nggak terlalu dididik di dalam keluarganya, menjadi suatu anak yang secara lisan tidak dijaga. Jadi mungkin salah satu dari anak tersebut atau dengan anak yang lain ini saling melontarkan ejekan, sehingga mungkin dari temannya tersebut ini merasa tersinggung hatinya. Ya siapa sih yang nggak tersinggung kalau misalnya diejek? Nah, akhirnya saat mungkin ada salah satu dari anak tersebut ini tersinggung, akhirnya anak ini merencanakan akan terjadinya kekerasan, sehingga dia memanggil teman-temannya untuk melakukan kekerasan tersebut. Nah, saat dia telah merencanakan akan terjadinya kekerasan tersebut kepada salah satu korban ini nantinya, anak-anak ini mungkin atau komplotan anak-anak ini mereka merencanakan perbuatan tersebut di tempat yang sepi dan sunyi, dan mereka akhirnya memilih di tempat belakang sekolah yang sedikit sekali dijangkau dilihat oleh masyarakat, terutama kepada guru-gurunya. Nah, karena tadi kita sudah tahu latar belakangnya seperti apa, baru kita bisa nih mengulik kenapa pembulian di SMP 6 Cilegon ini bisa terjadi, apa sih faktor-faktornya. Namun sebelum kita memberikan suatu faktor, alangkah baiknya kita menganalisis kasus tersebut di mana di SMP 6 Cilegon ini terjadi pembulian. Di sini saya akan menampilkan sebuah video viral yang saya maksud itu, dan kita akan menganalisis apa faktor yang terjadi kenapa bisa terjadinya pembulian seperti itu atau perundungan yang dilakukan oleh sesama pelajar SMP. Mana? Ada orang, Mana ya mau main bola kapan? Bolanya besok aja. Bukan dari mereka. Oh, ternyata korbannya 2 orang sih. 2 orang. Turu dek. Bangsa di bangsa. Turu dek. Pertama-tama sangat disayangkan ya bagaimana terjadinya perundungan tersebut bisa terjadi. Kemudian sangat disayangkan di mana dari bahasa mereka juga sangat kotor, di mana perilaku mereka juga sangat tidak terpuji. Namun kita di sini akan menganalisis apa sih faktor terjadinya, kenapa bisa terjadi pembulian tersebut. Menurut info dari sekolah, katanya pembulian ini terjadi karena adanya ketersinggungan atau saling ejek nih.
Kalau menurut saya kayaknya pihak sekolah kayaknya kurang memberikan edukasi ya kepada siswa-siswa SMP, apalagi siswa-siswa SMP ini masih di tahap remaja di mana pemikiran mereka masih bersifat abstraksi sehingga siswa SMP ini gampang sekali terbawa oleh pengaruh pergaulan. Oke, itu dari salah satu faktor ya yang diceritakan oleh dari pihak sekolah dan dari pihak media sosial bahwa mengatakan faktor awalnya terjadi karena adanya keterselisihan dan saling singgung-menyinggung sehingga menyebabkan perundungan seperti itu. Namun, menurut argumen saya, kenapa pembulian ini bisa terjadi? Yang pertama, di dalam berita di sini dikatakan bahwa yang membuli itu adalah kakak kelasnya kepada adik kelasnya. Nah, biasanya kakak kelas ini suka melakukan perundungan kepada adik kelasnya ini dengan alasan pelaku ingin menjadi populer. Dan biasanya siswa yang ingin merasakan suatu kepopuleran dinilai beresiko untuk menjadi atau untuk melakukan suatu pembulian. Mereka, siswa yang ingin mendapatkan suatu perhatian dan kepopuleran, cenderung akan memperlihatkan sifat memerintah, mengontrol, dan menuntut kepada teman-teman yang mungkin agar mereka dapat dilihat bahwa mereka populer dan dapat berkuasa atas mereka atau terutama kepada teman-teman yang dianggap lemah oleh pelaku. Seperti pada video di SMP 6 Cilegon di mana di berita dikatakan bahwa kakak kelas yang membuli adik kelasnya. Dan inilah merupakan salah satu faktor juga kenapa bisa terjadinya perundungan. Kemudian faktor selanjutnya, kenapa bisa terjadinya perundungan di SMP 6 Cilegon ini? Yang pertama karena minimnya perhatian kebijakan dari sekolah. Faktor penyebabnya bully menurut para ahli itu dikarenakan pihak sekolah dan siswa ini menganggap kasus ini adalah hal yang biasa. Padahal untuk mengatasi hal ini, pihak guru dan sekolah sangat diperlukan. Dan bahkan sekolah disarankan untuk menanggapi kasus-kasus bully ini dengan serius. Kemudian faktor selanjutnya, kenapa bisa terciptanya seorang pelaku pembulian itu dikarenakan kerap kali pelaku biasanya melihat atau merasakan kekerasan di dalam keluarganya, saudaranya, bahkan lingkungannya. Dan hal ini menyebabkan hal yang beresiko lebih besar untuk menjadi pelaku bully di kemudian hari. Kemudian faktor selanjutnya mengapa bisa terjadinya suatu pelaku pembulian ini dikarenakan memiliki orang tua yang permisif. Orang tua yang selalu serba mengizinkan menyebabkan salah satu alasan kerap kali terjadinya suatu pembulian. Nah, biasanya nih orang tua yang seperti ini nih cenderung tidak memberikan suatu peraturan kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anak ini tersebut bebas melakukan apa saja termasuk perundungan di luar rumahnya atau di lingkungan sekitarnya. Dan faktor yang terakhir menurut dari argumen saya mengapa terjadinya pembulian ini, biasanya pelaku pembulian ini tidak dibekali oleh pendidikan agama yang baik dan benar. Tidak cukup mengajari anak mengenai agama hanya dengan teori-teori atau simbol-simbol agama saja. Anak-anak juga harus diajarkan untuk mengenal kebaikan dan mengenal kepatuhan kepada Sang Pencipta. Dan juga harus diajarkan mengenai adab, etika, moral, dan kasih sayang kepada sesamanya. Dan pelajaran ini harus bersifat berkesinambungan atau berkelanjutan hingga anak tersebut dewasa. Tidak hanya membicarakan tentang mengenai faktor penyebabnya terjadi pembulian, di sini juga saya akan membahas mengenai dampak apa sih yang akan terjadi kepada korban jika telah mengalami suatu perundungan. Menurut sumber yang saya dapatkan melalui co-asisten dokter yaitu Farhan Firmansyah mengatakan bahwa dampak dari korban pembulian salah satunya adalah gangguan mental. Nah, gangguan mental ini yang menyebabkan kecemasan yang berujung depresi atau stres. Dan juga rasa takut yang menyebabkan anak ini terganggu aktivitas sehari-harinya seperti sulit tidur, sulit makan, dan hal-hal semacamnya. Kemudian yang kedua, pada anak yang masih sekolah pada seperti kasus yang telah kita bahas, dampak dari korban pembulian ini adalah terganggunya pembelajaran dari sekolah dan penurunannya juga prestasi. Kemudian yang ketiga, ini dampaknya begitu fatal ya, sangat disayangkan jika dampak ini benar-benar terjadi pada korban. Nah, dampak yang fatal ini adalah di mana si korban ini sudah memiliki ide atau niat untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Ini sangat disayangkan sekali. Maka dari itu stop bully karena memang kasus pembulian ini tidak bisa dianggap remeh karena dapat berakhir kepada kematian. Nah, oleh karena itu, saran dari saya adalah seharusnya pihak sekolah yang pertama itu dapat lebih bijak atau dapat menangani kasus seperti ini dengan tidak menganggap sepele. Kasus perundungan harus dianggap dengan serius. Kemudian tak hanya pihak sekolah saja yang bertanggung jawab atas kasus perundungan ini. Namun, orang tua dan lingkungan juga harus bertanggung jawab dan dapat bekerja sama
untuk mengedukasi anak-anak melalui perilaku keharmonisan dari keluarga, kemudian juga anak-anak diberikan bekal agama dengan mengajarkan bahwa pentingnya adab, etika, dan kasih sayang terhadap sesamanya. Dan dari pihak keluarga juga harus memberikan peraturan-peraturan yang baik untuk anaknya agar hidup anak ke depannya menjadi lebih terarah dan baik di kalangan masyarakat. Dan demikianlah pembahasan dari saya mengenai kasus pendidikan yang ada di Indonesia. Diharapkan kepada pendidikan di Indonesia ini agar lebih maju kembali dan dapat lebih terarah kembali dan sehingga tidak ada lagi kasus-kasus perundungan ke depannya.